warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi dengan Hima MB. Sekarang saya akan ngobrol dengan salah satu kadip dari divisi Hima MB, yaitu Halo guys, perkenalkan nama saya Rizky Ramadanara. Di sini saya sebagai Ketua Divisi Humas di Manajemen Bisnis. hmm, jadi Iki ini kan emang dari Humas ya, dan kebetulan gitu sebelum-sebelumnya dari poker-pokernya juga udah ke jalan gitu kan. Alhamdulillah Alhamdulillah. ya. Dan boleh ceritain nggak dari poker awal yang udah dijalanin gitu, cerita prosesnya lah gimana? Ya, sebelumnya saya izin menjelaskan dulu ya, di Humas itu tuh ada proker berbagi sahur bersama Hima Hembis, dan yang kedua bukber keluarga besar Hima Embis, dan yang ketiga ada bakti sosial, keempat ada wawancara kepada driver Sopipo, dan kelima ada open recruitment untuk anggota yang baru. Coming soon lah Iya, ya. coming soon. Nah, untuk pertanyaan Mbak Kaira tadi buat Poker yang proker pertama. yang pertama ya. Proker pertama kita ada bagi-bagi sahur. Yang Itu kolaborasi ya. kalau bagi-bagi sahur itu tidak kolaborasi. Kalau misalnya kolaborasi kita yang untuk berjual takjil, itu Iya. kolaborasi sama Mm-mm. KWU. Mm-mm. Kalau misalnya berbagi sahur itu pure dari proker Humas. Oh iya. Nah, untuk perjalanannya itu ya lumayan rumit juga ya, apalagi kan kita berbaginya dengan sahur. Mm-mm. Dan pas jam-jam segitu tuh pengurus-pengurusnya juga pada ya pada belum bangun, masih di alam mimpi. Tapi Dan itu lebih ke kita gadang nggak sih waktu itu? kalau misalnya begadang itu untuk sebagian doang ya yang Oh saya iya. tahu. Kalau misalnya sebagiannya lagi ya saya mah bersikapnya positif thinking, mungkin ketiduran apa kecapean gitu. Iya. Soalnya kan kita sebelum sahur itu malamnya kita juga sibuk untuk menyiapin makanan yang apa yang kita bagi, terus apa yang kita sebarin kepada masyarakat yang tidak membutuhkan. Dan untuk perjalanannya itu kan ada di segi nominal itu kita berbagi hasil sama yang hasil jualan takjil dari KWU itu. Mm-mm. Jadi sebagian hasil dari KWU itu kita tambahin ke dana buat berbagi-bagi sahur. Nah, dan itu kita laksanain untuk tanggal, saya udah lupa lagi ya, soalnya saya udah banyak juga ini untuk. Pokoknya mah di bulan Ramadan lah Iya, ya. di bulan Ramadan. Dan itu pas lagi sahur itu kita titip kumpulnya di depan kampus A Fiktif Ganesha. Iya. Dan kita bergeraknya itu di jam 2 subuh sampai jam 4. Nah, Nah, enggak sampai jam setengah empatan lah. ya setengah 4 atau jam 4 lah gitu ya. Habis itu kita sahur bersama di gedung M lantai 2 di Fiksi Ganesha. Iya. Nah, itulah perjalanannya. Nah, untuk yang bagi-bagi sahur nih kan pasti tiap kegiatan itu ada tujuannya lah. Tujuannya itu emang sebenarnya buat apa gitu? Tujuan kita untuk berbagi sahur yang saya tahu ini ya, yang kita pikirin juga di divisi humas kita. Pas kita berbagi sahur kita berpikir kalau misalnya ada nggak sih ya orang yang tidak mampu tapi dia berniat untuk sahur, cara dia nyari makannya itu gimana. Dan kita bergerak hati buat membantu mereka untuk mendapatkan makanan buat sahur mereka nanti. Dan makanya kita melaksanakan bagi-bagi sahur. Pertama itu kita bukan bagi-bagi sahur, tapi berbagi di bulan puasa itu yang pas buka bersama. Buka bersama. Nah, jadi pas buka, sebelum kita ngelakuin buka bersama, kita akan berbagi-bagi takjil. Oh iya, Nah, yang bagi-bagi tapi yang takjil. kepikiran di kita, nggak semua orang itu puasa dong. Iya. Makanya kita ambil di pas sahur, dan kita lihat juga di posisi-posisi yang benar-benar banyak gitu yang membutuhkan makanan dari kita, apalagi pas mau sahur. Iya. Gitu sih. Soalnya kan lebih ke kalau buat buka gitu kan emang mainstream lah gitu, banyak yang bagi-bagi. Kadang di depan kampus tuh udah banyak gitulah dari hima-hima lain atau organisasi lain. Nah, karena kalau sahur tuh dilihat-lihat emang sepi-sepi juga gitu kan, dan jarang gitu kan yang ngadain kayak berbagi sahur juga gitu kan, karena emang tengah malam banget gitu, mereka bangun juga udah capek lah gitu, nggak kepikiran ke situ. Nah, karena kita sebagian gitu ya emang kadang suka gadang, jadi ya kuat-kuat aja gitu, walaupun beresnya sih capek langsung tepar Iya, lah. langsung wah, saya juga pas habis bagi-bagi sahur itu adalah kita tuh, saya tidur dari jam 7 pagi ya, bangunnya tuh jam 4 sore. Hah, itu mah karena Itu saking karena capek bangetnya iya. mempersiapkan. Jadi bukan itu. cuman gadang doang, tapi karena ngelakuin sesuatu juga gitu, karena ngider ya kita. Iya. Motor-motoran kesini kesana gitu buat nyari yang emang butuh gitu sahurnya.
Nah, selain sahur ini ada apa lagi sih tadi tuh? Selain sahur kita ada bukber Oh ya, keluarga. buka bersama keluarga. Nah, fun fact-nya gitu ya, setahu aku kita tuh nggak ngebentuk ini nggak sih panitia. Nah untuk yang bukber itu ya kita yang dari humas sendiri nih, itu kan karena proker humas, dan yang kalau misalnya untuk segi apa segala macam itu nggak perlu ada semua panitia gini kan. Jadi kita fokusnya ya udah untuk panitia itu humas yang ambil alih. Tapi dengan kalau misalnya kita apalagi di situ kan ada banner, ada poster, kita minta bantuan ke NDP. Dan untuk logistik sama kayak pasti ada korlap dong. Nah untuk korlap kita minta bantuan sama divisi lain, tapi nggak dimasukkan ke dalam panitia. Jadi buat di LPJ-nya tuh panitia pure semua dari anggota humas. Iya. Jadi soalnya setahu aku gitu yang jadi ketua pelaksana itu dadakan banget gitu kan, siapa sih? Nah, oh ceritain dong. iya itu untuk yang namanya tuh Tridesti Utilar Satya, biasa dipanggil Uti. Nah itu tuh saya sengaja ngasih tahu dia tuh mendadak supaya dia siap mentalnya dan dia bisa lah mempersiapkan itu dalam semalam. Apalagi kan di bukber yang kemarin tuh kita ada pembukaan dari ketua pelaksana ya. Dan ketua pelaksana kan saya tunjuknya tuh mendadak. Itu tuh saya sengaja emang biar dia tuh kuat lah mentalnya dan public speakingnya bagus, apalagi di depan demis kita semua kan. Baru gitu loh, pengalaman baru buat dia juga gitu kan. Nah berarti untuk selanjutnya kan ada Baksos. Baru kemarin ya, bulan Juli Juni akhir tanggal 30. Itu tuh jadi ya namanya Baksos gitu ya, pasti ya ke antara anak yatim atau ke apa sih namanya teh, tempat yatim piatu dan duafa. Ke situ. Nah itu tuh bisa, soalnya kan setahu aku gitu yang tahun kemarin nggak ke jalan nih. Nah tahun ini karena ke jalan tuh gimana gitu prosesnya dari penyusunan panitianya, terus pas hari H-nya gimana gitu, bisa ceritain nggak? Wah, untuk penyusunan panitia berarti ya. Untuk penyusunan panitia itu kita banyak revisian tuh, apalagi di seksi konsumsi. Iya. Soalnya kan konsumsi itu lebih paling utama dibutuhkan tuh ya, apalagi untuk kan di dalam bakti sosial itu kita ada makan bersama. Jadi kan konsumsi itu paling dibutuhin tuh. Nah untuk konsumsi pertama tuh ada 3 orang, dan pas kita mau udah di rapat akhir, di rapat fixnya, kita ada pergantian lagi karena mungkin dari satu pikiran teman kita yang ada di seksi konsumsi nggak masuk nih sama teman yang ini, jadi kita pindahin dia di humas. Dan yang di seksi acara itu kita pindahin lagi, ditambahin satu gitu. Sesuai porsi lah ya. Iya, jadi sesuai dengan apa yang basic dia lah. Jadi basic dia nggak dikonsumsi, jadi kita keluarin, kita ganti ke di seksi yang mana yang dia pegang gitu. Dan dari konsumsinya juga kan kita tuh awalnya niat mau liwet ya, pokoknya mau masak lah gitu, cuman karena takut ribet, terus panitianya juga mungkin keberatan lah gitu, jadi kita beli lah ya, karena ya yang sesuai lah sama anak-anak itu, makanannya nggak terlalu ribet juga gitu. Podcast sama Shopee tuh gimana? Nah itu awal mula kita membuat proker podcast itu karena kita mikir kan di belakangan ini kita habis dari virus corona ya. Dan kita pernah di lockdown dong. Selama beberapa bulan. Nah kenapa kita bikin proker podcast pertama Driver Shopee Food? Karena kita pengen tahu keluh kesah mereka selama jadi driver Shopee Food, selama corona itu terjadi, apa yang mereka dapat sehari, target mereka berapa, apa segala macam. Kan orang-orang masyarakat luas ini juga tidak tahu apa yang mereka rasakan. Makanya kita angkat proker itu di dalam podcast supaya masyarakat luas tuh tahu kalau misalnya driver Shopee Food tuh gak mudah dan banyak tantangannya gitu. Karena sebagian besar kita juga cuman merasakan bukan check out sih, kayak beli di Shopee Food, nggak tahu apa yang dirasakan mereka, gitu. Drivernya gitu kan, khususnya banyak yang nggak jadi, apalagi yang sistemnya COD gitu kan, mereka belum bayar, uangnya tuh keluar. Nah itu lebih lanjutnya mah bisalah ditonton di podcast sebelumnya di channel Pixie ya. Ini tuh sekian dari poker-pokernya atau mau ada tambahan poker nih? Kalau untuk tambahan proker ya tungguin aja deh di podcast selanjutnya. Selalu dadakan ya, nggak bisa direncanain juga gitu. Karena ya Himemis ini terkenal
dadakan dengan terus dadakannya. gitu, dengan dadakan gitu prokernya. Tapi ya biasanya dadakan juga terjalan, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tuh. Mungkin sekian ya dari pembahasan atau ngobrol-ngobrol bareng Kadip Humas kita. Semoga harinya menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.